Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Episode kali ini diawali dengan Gopi, Rasi dan juga Jigar yang akan melakukan perjalanan. Dan di saat Gopi dan juga Rasi akan memasuki mobil, tiba-tiba saja Jigar berbicara agar Gopi duduk di depan bersama dirinya, sedangkan Rasi duduk di belakang. Tentu saja mendengar hal itu, Rasi dan juga Gopi merasa terkejut, dan Gopi pun merasa tidak enak kepada Rasi. Dengan berat hati, Rasi membukakan pintu mobil dan menyuruh Gopi untuk duduk di kursi depan. Ia pun ikut masuk bersama Gopi melalui pintu belakang, dan mereka bersiap untuk pergi. Ketika di perjalanan, Gopi menyempatkan untuk menulis pesan singkat untuk Ahem. Terlihat Jigar melirik ke arah Gopi, dan pesan pun terkirim. Di saat Gopi sedang asik mengirim pesan, tiba-tiba Jigar berkata, "Gopi, apakah kau baik-baik saja?" Gopi pun menjawab, "Aku baik-baik saja." Sementara Ahem sendiri telah menerima pesan dari Gopi. Ahem pun tersenyum membaca pesan dari Gopi. Dan beberapa saat kemudian Rasi, Gopi dan juga Jigar telah sampai di kuil yang mereka tuju. Dan kemudian Jigar berkata kepada Gopi agar bersama-sama untuk pergi ke kuil. Sementara Rasi hanya bisa tertunduk karena tidak diperdulikan. Lalu mereka bertiga pun menaiki tangga bersama-sama. Di saat mereka bertiga telah tiba di dekat kuil, Gopi pun meminta izin untuk menelpon Ahem. Gopi pun menelpon Ahem. Dan Gopi menanyakan kepada Ahem bagaimana rencana selanjutnya agar bisa mendekatkan kembali Rasi dan juga Jigar. Di saat mereka sedang berbincang di dalam telepon, tiba-tiba saja Jigar menghampiri Gopi. Ahem pun terkejut mendengar suara Jigar. Jigar bertanya kepada Gopi, "Apakah kau masih lama menelpon?" Gopi pun berkata, "Sebentar lagi." Lalu Ahem menginstruksikan kepada Gopi untuk hati-hati agar Rasi dan juga Jigar tidak mengetahui apa yang telah mereka rencanakan. Dan Gopi pun menutup teleponnya. Lalu Jigar berkata kepada Gopi, ia akan kembali ke mobil sebentar. Lalu Gopi pun mengangguk. Dan di saat Jigar akan turun ke bawah, Jigar melirik Rasi dengan raut wajah yang sangat benci. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya. Setelah Jigar pergi, Rasi pun mendekati Gopi dan berkata, "Mengapa dia begitu membenciku? Apakah tidak ada kesempatan kedua untukku?" Gopi pun hanya bisa terdiam dan menutup matanya, dan berharap ada sebuah keajaiban untuk Rasi dan juga Jigar. Sementara itu Jigar menelpon Ahem. Ia menanyakan kepada Ahem kapan ia akan datang. Lalu Ahem pun berkata, "Aku akan datang sebentar lagi." Kemudian Jigar berkata kepada Ahem agar cepat-cepat datang kemari karena ia sudah tidak tahan lagi dekat-dekat dengan Rasi. Sedangkan Gopi merasa bahwa Ahem telah berhasil membujuk Jigar, dan Jigar pun berbalik menatap mereka. Mereka pun terdiam. Lalu Jigar menghampiri mereka. Setibanya di atas, Jigar berkata kepada Gopi bahwa Ahem sebentar lagi akan datang. Lalu Jigar menatap Rasi dengan raut wajah yang tidak suka. Rasi pun hanya bisa tersenyum malu. Kemudian Gopi berkata kepada Jigar, "Kalau begitu, kita mulai mempersiapkan persembahannya. Aku akan mencari persembahan ke toko yang lain." Jigar pun menjawab, "Baiklah, kita akan mencari persembahan bersama-sama." Lalu mereka bertiga pun pergi mencari persembahan ke sebuah toko. Setibanya di toko, Gopi bertanya kepada sang penjual mengenai persembahan yang akan ia lakukan di kuil. Lalu sang penjual pun memberikan persembahan kepada Gopi. Di saat Gopi berbalik, betapa senangnya Gopi ketika Gopi melihat Ahem telah datang. Gopi tersenyum bahagia melihat ketampanan Ahem. Kemudian Jigar dan juga Rasi menoleh ke arah Ahem. Dan setelah tiba di sana, Ahem pun berkata, "Maaf karena aku telah terlambat." Jigar pun memaafkan Ahem dan memakluminya.
Kemudian Gopi berkata, "Mari kita pergi bersama-sama untuk melakukan puja." Rasi tersenyum tanda setuju, sedangkan Ahem terus menatap Gopi. Gopi pun tersenyum kepada Ahem dan tidak mau memalingkan wajahnya dari tadi. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama-sama ke dalam kuil. Singkat cerita, mereka pun telah selesai melakukan puja. Kemudian Ahem berkata kepada Gopi untuk membawakan sesembahan itu ke tempat yang lain. Awalnya Gopi tidak mengerti maksud yang dikatakan oleh Ahem. Gopi pun menoleh ke arah Rasi dan juga Jigar. Dan tidak lama kemudian akhirnya Gopi pun mengerti dengan yang dimaksud oleh Ahem. Dan Gopi pun setuju. Sedangkan Jigar mengira bahwa Ahem ingin bersama-sama dengan Gopi. Padahal niat Ahem ingin menyatukan Rasi dan juga Jigar. Kemudian Ahem dan juga Gopi pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara Rasi dan juga Jigar hanya bisa menyaksikan kepergian Gopi dan juga Ahem. Sedangkan Gopi dan juga Ahem mengembalikan sesembahan tadi kepada sang penjual. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Gopi berterima kasih kepada Ahem karena telah datang. Dan Gopi pun menanyakan kepada Ahem apakah rencana mereka berdua akan berhasil. Lalu Ahem menjawab, "Asalkan kita semua yakin dan terus berusaha, pasti semuanya akan berhasil." Gopi pun berterima kasih kembali kepada Ahem. Sementara Jigar dan juga Rasi tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Jigar malah menjauhi Rasi. Lalu Rasi mencoba mendekatkan diri kepada Jigar dan mengajaknya untuk melakukan puja ke tempat yang lain. Jigar pun hanya terdiam dan menatap ke arah patung yang berada di hadapannya. Dan kemudian Jigar pun berjalan ke arah patung tersebut. Rasi pun tersenyum karena ia mengira bahwa hatinya Jigar telah luluh dan mulai mendengarkan perkataannya. Jigar dan juga Rasi mulai menuruni tangga. Kemudian Jigar memberikan uang kepada sang pengemis. Rasi melihat uang yang diberikan Jigar terlalu banyak sehingga muncullah ide busuknya. Rasi mencoba menipu sang pengemis. Ia mengatakan bahwa ia akan menukarkan uangnya dengan yang lebih banyak lagi. Sang pengemis pun setuju dan menukarkan uangnya. Dan tiba-tiba saja Jigar menengok ke arah Rasi. Rasi pun terkejut dan langsung memberikan uang kepada sang pengemis. Sehingga Rasi gagal untuk mendapatkan uang itu. Justru ia malah buntung karena harus memberikan uang kepada sang pengemis. Lalu ia pun pergi bersama Jigar. Di saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja Rasi melihat sebuah kubangan lumpur. Lalu Rasi pun menarik tangannya Jigar dan menghentikannya. Jigar pun langsung melepaskan tangan Rasi dan memarahinya dan berkata, "Kau jangan menyentuhku, aku tidak suka." Lalu Rasi berkata, "Di depanmu ada sebuah kubangan lumpur, aku takut kau menginjaknya." Kemudian Jigar melihat ke arah lumpur tersebut dan bergegas pergi meninggalkan Rasi. Sementara Gopi dan juga Ahem terlihat akan mengambil sebuah makanan. Dan di saat Gopi akan menerima makanan tersebut, rupanya makanan tersebut masih panas, sehingga membuat tangan Gopi kepanasan. Ahem dengan sigap langsung mengambil makanan itu dan memindahkannya ke tangannya. Dan akhirnya mereka berdua saling tatap-tatapan. Betapa bahagianya Gopi karena Ahem begitu memperhatikannya dan juga mempedulikannya. Lalu Ahem meminta wadah kepada sang petugas tersebut. Dan Ahem pun memindahkan makanan tersebut ke dalam sebuah wadah. Lalu Ahem mengelapi tangannya dengan sebuah tisu. Gopi pun meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Ahem. Lalu Gopi memberikan sebuah handphone kepada Ahem karena ada yang menelponnya. Ahem pun menerimanya. Lalu ia bergegas pergi untuk mengangkat telepon tersebut. Rupanya Kokila yang menelpon Ahem. Kokila bertanya kepada Ahem, "Di manakah kalian? Mengapa sampai saat ini kalian belum pulang juga?" Ahem pun terkejut. Lalu Ahem gelagapan menjawab pertanyaan dari Kokila. Lalu Ahem menjelaskan kepada Kokila bahwa saat ini mereka sedang berada di kuil dan sebentar lagi akan pulang. Lalu mereka pun mulai menutup teleponnya. Sementara Kokila mulai meragukan perkataan dari Ahem. Kemudian Ahem mengajak Gopi untuk pulang. Gopi pun mengangguk.
dan mereka berdua mulai berjalan. Dan di saat mereka telah tiba di bawah, mereka terkejut melihat Rasi dan juga Jigar masih berjauhan dan juga bermusuhan. Terlihat Rasi sedang khusyuk berdoa. Rupanya ia meminta kepada sang dewa untuk meluluhkan hati Jigar. Sementara Ahem dan juga Gopi saling memandang satu sama lain dengan wajah yang membingungkan. Kemudian Ahem pun menghampiri Jigar dan mengajaknya untuk pulang. Jigar pun menyetujuinya, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Sementara Gopi memandangi Rasi, dan Rasi hanya tertunduk merasa putus asa, dan episode pun berakhir.